Dengar. Saat kita mendengar kata Iran, apa yang ada di kepala Anda? Mungkin politik, mungkin konflik, mungkin berita-berita televisi yang seringkali hanya menunjukkan satu sisi. Tapi pernahkah Anda berpikir lebih dalam? Di balik semua itu ada sebuah bangsa, ada jutaan manusia dengan budaya yang kaya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Saya di sini bukan untuk bicara politik. Saya di sini untuk bicara tentang manusia, tentang hal-hal positif yang bisa kita pelajari dari mereka. Siap? Mari kita mulai. Pernahkah Anda berada dalam situasi canggung saat mau membayar sesuatu? Anda menawarkan, teman Anda menolak, Anda memaksa, dia tetap menolak. Di Iran, hal ini diangkat ke level yang berbeda, namanya ta'aruf. Ini adalah sebuah seni kesopanan yang kompleks. Bayangkan ini, Anda naik taksi, sampai di tujuan, Anda mau bayar. Sopirnya bilang, tidak usah, anggap saja gratis. Anda kaget kan? Saya akan berikan contoh lain yang lebih dekat. Bayangkan ada seorang teman, sebut saja namanya Reza, seorang pedagang karpet di pasar. Seorang turis jatuh cinta pada sebuah karpet kecil. Saat bertanya harga, Reza menjawab, Gabele Shomara Nadare. Ini tidak layak untuk Anda, ambil saja gratis. Turis bingung, itu pembuka ta'aruf. Berulang kali sampai harga sebenarnya disebut. Ini tarian sosial, menunjukkan hubungan lebih penting daripada transaksi. Di dunia modern ini, kita seringkali terlalu sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan gadget, sibuk dengan diri sendiri. Kita lupa pada satu hal yang paling fundamental, keluarga. Di Iran konsep ini berbeda. Keluarga bukan hanya penting, keluarga adalah segalanya. Bayangkan seorang pemuda bernama Ali. Di Iran, Ali bicara pada keluarganya. Mereka berkumpul, berdiskusi, mengumpulkan dana untuk Ali. Kesuksesan Ali adalah kesuksesan keluarga. Jika ada yang sakit atau tertimpa musibah, yang lain datang membantu tanpa diminta. Kumpul keluarga akhir pekan adalah kewajiban yang menyenangkan. Memasak bersama, makan bersama, minum teh, mengobrol berjam-jam. Jadikan keluarga prioritas. Menelepon orang tua lebih sering, mengunjungi kakek nenek, bermain dengan keponakan. Ada sebuah pepatah di Persia yang berbunyi, Mehman Habib Khodast, yang artinya tamu adalah kekasih Tuhan. Pepatah ini bukan sekadar kata-kata indah, ini adalah filosofi hidup yang dipraktikkan oleh hampir semua orang Iran. Mereka percaya bahwa tamu membawa berkah ke dalam rumah. Tidak peduli apakah tamu itu teman dekat, kerabat jauh, atau bahkan orang asing. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang backpacker dari Eropa yang sedang melakukan perjalanan solo di Iran. Dia bertanya pada seorang ibu yang sedang menyapu halaman rumahnya. Tanpa berpikir panjang, ibu itu tidak hanya menunjukkan arah. Dia justru memaksa si backpacker untuk masuk ke rumahnya. Dia disuguhi teh hangat dan kuah-kuah kering. Mereka semua menyambutnya dengan sangat ramah. Malam itu, dia tidak diizinkan pergi ke penginapan. Dia diminta untuk menginap di rumah mereka. Mereka memberinya kamar terbaik dan menyajikan makan malam paling lezat. Keramahan ini bukan tentang pamer kekayaan. Mereka tidak mengharapkan imbalan apapun. Melihat tamu mereka tersenyum sudah menjadi kebahagiaan terbesar bagi mereka. Banyak orang tidak tahu ini. Iran adalah salah satu negara dengan tingkat melek huruf tertinggi di Timur Tengah. Angka partisipasi masyarakatnya di perguruan tinggi, terutama untuk kaum perempuan, sangatlah tinggi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah budaya yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Sejak zaman Persia kuno, para ilmuwan, filsuf, penyair, selalu menempati posisi yang sangat terhormat. Semangat untuk belajar dan mencari ilmu ini tertanam kuat dalam DNA budaya mereka hingga hari ini. Dia akan bekerja banting tulang, melakukan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus hanya untuk memastikan anak-anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Mereka percaya bahwa warisan terbaik yang bisa dia berikan adalah ilmu. Toko-toko buku selalu ramai. Mereka gemar membaca puisi, terutama Rumi, Hafez, Saadi. Di taman-taman kota kita lihat orang-orang dari berbagai usia membaca. Mereka percaya bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Rasa ingin tahu, mereka tidak pernah paham. Coba tanya diri sendiri, kapan terakhir kali Anda membaca buku sampai tuntas? Mulailah dari hal kecil. Sisihkan waktu 15 menit setiap hari untuk membaca. Ikuti kursus online. Pelajari keterampilan baru. Investasikan pada diri Anda sendiri. Karena otak yang terisi ilmu adalah aset yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Jika Anda berkunjung ke Iran, terutama di hari Jumat, hari libur mereka, Anda akan melihat pemandangan yang sama di mana-mana. Keluarga-keluarga menggelar tikar, mengeluarkan bekal makanan, dan menikmati waktu bersama di alam terbuka. Coba bayangkan keluarga Pak Jafat.
Setiap Jumat pagi, istrinya sudah sibuk di dapur menyiapkan kebab, nasi, dan lauk. Pak Jafat menata tikar, menyalakan panggangan kecil, dan menuangkan teh dari teko. Mereka tidak perlu pergi ke tempat wisata yang mahal dan jauh. Cukup ke taman terdekat. Mereka duduk bersama, makan, tertawa, dan bermain. Anak-anak berlarian dengan gembira. Mereka menghirup udara segar dan menikmati sinar matahari. Ini adalah cara mereka untuk terhubung kembali dengan alam dan satu sama lain. Kesederhanaannya. Mereka tidak butuh banyak uang untuk bahagia. Mereka tidak butuh gadget canggih atau liburan mewah. Kebahagiaan bagi mereka adalah secangkir teh panas yang dinikmati bersama orang-orang terkasih. Lihatlah kehidupan kita di kota-kota besar di Indonesia. Akhir pekan seringkali dihabiskan di dalam mall. Kenapa tidak kita coba? Ajak keluarga ke taman kota, bawa bekal dari rumah, matikan ponsel Anda selama beberapa jam. Saya jamin, Anda akan menemukan sebuah bentuk kebahagiaan yang berbeda. Kebahagiaan yang lebih tulus, lebih nyata, dan yang terpenting, tidak sesuatu kata berlong. Kita sudah membahas banyak hal hari ini, mulai dari seni menghormati bernama ta'aruf, pentingnya keluarga, kemurahan hati, semangat belajar, hingga kebahagiaan sederhana lewat piknik. Tujuan kita melihat sisi terang mereka adalah untuk bercermin, untuk melihat apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita sendiri. Mulai dari hal kecil. Mungkin minggu ini Anda akan mencoba menelepon orang tua Anda setiap hari. Atau mungkin akhir pekan ini Anda akan mengajak keluarga piknik di taman, tanpa gadget. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan meremehkan kekuatan dari satu tindakan baik. Mari kita coba untuk menjadi luar biasa, dengan cara-cara sederhana yang kita pelajari hari ini.